Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ke-6 dari 30 tokoh jahiliyah yang mungkin Anda tidak tahu. Nomor 15 sudah akan membuat Anda tercengang apalagi terguncang. Utbah bin Rabi'ah. Ini adalah tokoh ke-6 kita. Nama lengkapnya adalah Utbah bin Rabi'ah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Dia ini adalah salah satu pembesar dari suku Quraisy. Dan dia juga merupakan salah satu dari 6 nama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika berdoa di Ka'bah untuk menghukum orang-orang Quraisy. Dan kita sudah punya 3 nama berarti. Yang pertama adalah Uqbah bin Abu Mu'id, kemudian ada Umayyah bin Khalaf, dan sekarang yang ketiga adalah Utbah bin Rabi'ah. Setelah Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk Islam, orang-orang Quraisy ini mulai takut untuk menyiksa kaum muslimin secara terang-terangan. Mereka takut karena mereka tidak mau kena ulti combo dari 2 orang yang hebat ini. Maka mereka mulai secara sembunyi-sembunyi. Jadi suatu ketika mereka melihat Rasulullah SAW sendirian di Masjidil Haram, Utbah bin Rabi'ah ini berbicara kepada orang-orang Quraisy. Wih, orang-orang Quraisy, itu Muhammad sedang duduk sendirian. Bagaimana kalau saya menghampiri dia mewakili kalian semua untuk mengajukan beberapa penawaran. Siapa tahu di antara penawaran itu ada yang dia suka dan kita bisa penuhi itu sehingga dia tidak perlu berdakwah lagi. Bagaimana? Kemudian orang Quraisy setuju. Wah, keren juga. Ya mantap. Mantap ide lau gitu. Kemudian dikirimlah Utbah ini menghadap ke Nabi Muhammad SAW. Nah, sampai di Nabi Muhammad SAW, Utbah mulai membuka pembicaraan. Wahai anak golongan kami, dia berkata seperti ini soalnya dia dan Rasulullah SAW itu satu garis keturunan dari Abdi Manaf. Jadi masih satu pohon faktor keturunan lah ya. Nah, kemudian dia bilang, wahai anak golongan kami, saya tahu kedudukanmu di dalam keluarga kami gitu, dalam keluarga dan segala macam. Sesungguhnya kamu itu sudah membawa sebuah urusan yang sangat besar untuk kaummu gitu. Yang mana dengan urusan itu kamu sudah memecah belah kami. Kemudian kamu sudah membodohi harapan-harapan kami. Kamu sudah menghina sesembahan kami, agama kami dan segala macamnya. Kamu mau nggak saya menawarkan sesuatu yang mungkin dari penawaran itu ada yang menurutmu baik dan kamu bisa menerima itu. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Utbah, penawaran apa yang engkau maksud itu ya wahai Abul Walid gitu. Utbah ini disebut Abul Walid juga karena Utbah ini punya anak namanya Walid bin Utbah. Ya, makanya dia dipanggil Abul Walid. Utbah bin Rabi'ah kemudian melanjutkan, wahai anak saudaraku, jika yang engkau inginkan sebagai pengganti dari apa yang engkau bawa itu adalah kekayaan, maka kami akan menghimpun seluruh harta yang kami punya dan kami serahkan kepadamu sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Kalau seandainya yang kamu inginkan adalah kedudukan, maka kami akan mengangkat kamu menjadi pemimpin tertinggi bagi kami semua dan tidak akan kami sisakan untuk orang lain. Jika yang kamu inginkan adalah kerajaan, maka kami akan mengangkat kamu sebagai raja kami. Dan jika kamu suatu saat tertimpa suatu penyakit yang tidak bisa kamu sembuhkan sendiri, maka kami semua akan berusaha dengan uang kami, dengan tabib yang akan kami cari dan segala macam untuk kamu bisa sembuh dari penyakit itu. Setelah Utbah selesai berbicara seperti ini, Rasulullah SAW bertanya kepada Utbah, hai Utbah, apakah sudah selesai perkataanmu ini Abul Walid gitu. Kemudian Utbah bilang, iya sudah selesai. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu sekarang giliran kamu yang harus mendengarkan apa yang aku bicarakan. Maka Utbah bin Rabi'ah mengatakan, baiklah saya akan dengarkan. Kemudian Rasulullah SAW membacakan surah Fussilat ayat 1-5 kalau di dalam buku Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri ini. Tapi kemudian dilanjutkan dengan kalimat bahwa Rasulullah SAW membacakan sampai ayat sajadah. Kemudian Rasulullah SAW bersujud. Nah, ayat sajadah ini ada di ayat ke-38. Berarti kurang lebih Rasulullah SAW membacakan dari ayat pertama sampai ayat ke-38 di hadapan Utbah bin Rabi'ah. Kemudian Rasulullah SAW sujud, kemudian bangun, kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Utbah bin Rabi'ah, hai Utbah, itu sudah semua yang saya katakan. Sekarang kamu sudah dengarkan, terserah kamu mau gimana.
Maka Utbah bin Rabi'ah kemudian kembali kepada teman-teman yang orang Quraisy ini. Orang-orang Quraisy di situ tuh ada yang berbisik-bisik gitu, ada yang bilang, wih, si Utbah ini mukanya berubah dari yang dia pergi dan dia pulang, dia sebelum pergi ke Nabi Muhammad tadi dan dia pulang, mukanya berubah gitu. Kemudian Utbah datang ke hadapan mereka, kemudian mereka tanya, bagaimana Utbah hasilnya? Kemudian Utbah mengatakan kepada mereka sebuah nasihat yang panjang yang saya langsung bacakan saja karena saya tidak mau redaksinya berubah itu. Ini perkataannya Utbah setelah dibacakan surah Fussilat tadi. Dia bilang, tadi aku mendengar suatu perkataan yang demi Allah tidak pernah kudengarkan yang seperti itu sama sekali. Demi Allah itu bukan syair, bukan ucapan sihir dan tenung. Wahai semua orang Quraisy, turutilah aku dan serahkan masalah ini kepadaku. Biarkanlah orang ini dengan urusannya dan hindarilah dia. Demi Allah, perkataannya yang kudengarkan tadi benar-benar akan menjadi berita besar. Jika bangsa Arab mau menerimanya, maka dengan kehadirannya kalian tidak membutuhkan bangsa lain. Jika dia dapat menguasai bangsa Arab, maka kerajaannya akan menjadi kerajaan kalian pula. Dan kemuliaannya menjadi kemuliaan kalian. Jadilah kalian orang yang paling berbahagia karenanya. Penjelasan Utbah ini dibalas sama orang-orang Quraisy ini dengan, Utbah, kau sudah dapat sihir itu, kayaknya disantet kamu ya. Habis di sana kamu kena santet gitu. Memang orang Quraisy otaknya bebal semua memang. Sudah begitu pun tetap nggak mau. Akhirnya Utbah bilang, ya sudah, ini pendapatku, terserahlah pendapat kalian seperti apa. Saya ketika membaca kisah tentang Utbah bin Rabi'ah ini, saya berpikir bahwa dia ini sebenarnya orang yang hatinya itu cenderung untuk ke Islam. Cuman karena dia mempunyai kedudukan dan kemudian dia juga gengsi dengan penilaian orang terhadap dirinya, makanya dia tuh gampang terbawa lagi ke jahiliyah-jahiliyahnya dia ini. Yang tadi itu salah satu kisahnya. Kisah yang lainnya adalah ketika di Perang Badar. Di Perang Badar itu, sesaat sebelum terjadi Perang Badar, itu ada orang namanya Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini juga sama, dia dulunya jahiliyah, tapi saat Perang Badar dia masuk Islam. Nah, Hakim bin Hizam ini ketika dia sudah masuk Islam, di saat Perang Badar ini, belum mulai Perang Badar, itu dia datang ke Utbah bin Rabi'ah. Kemudian dia bilang, Utbah, sebenarnya tidak ada gunanya kita tuh berperang dengan Muhammad dan rekan-rekannya. Pulang saja ke Mekah gitu. Kemudian Utbah bilang, iya sih, saya juga berpikiran sama gitu. Cuman saya itu tidak enak gitu kalau Abu Jahal tidak mengikuti, maka kita akan terpecah-pecah. Jadi bagaimana kalau kamu sekalian ngomong ke Abu Jahal? Maka Hakim bin Hizam, oke lah, biar saya ngomong ke Abu Jahal. Hakim bin Hizam ke Abu Jahal. Nah, sementara Hakim bin Hizam ke Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah ini ngomong ke depan orang-orang Quraisy. Dia bilang, hei orang-orang Quraisy, sesungguhnya itu tidak ada gunanya kita itu memerangi Muhammad dan rekan-rekannya. Karena bagaimanapun, kalaupun kita menang, toh ada sanak keluarga kita yang ada di sana dan sanak keluarga di sana yang ada di sini gitu. Dua pasukan ini kan berkeluarga juga pada dasarnya. Kalaupun kita menang, toh kita akan tetap saling membenci satu dan yang lain di antara kita sendiri. Karena sanak keluarganya ada yang dibunuh juga gitu. Jadi tidak ada gunanya, mendingan kita kembali ke Mekah. Nah, Abu Jahal yang mendengar Utbah mengatakan seperti ini, yang maksudnya dia pengen pulang, Abu Jahal itu kemudian memanas-manasi Utbah bin Rabi'ah melalui Hakim bin Hizam. Jadi Abu Jahal bilang ke Hakim bin Hizam, alah Utbah itu emang pengecut dia tuh. Dia tuh mau pulang bilang begitu karena di pasukannya Muhammad sana ada anaknya dia gitu. Nah kebetulan pada waktu itu ada anaknya lain, bukan kan ada anaknya Walid bin Utbah yang tadi. Kemudian ada anaknya yang lainnya itu namanya Huzaifah bin Utbah. Nah ini masuk Islam, kemudian ikut perang Badar di pasukan muslimin. Nah Abu Jahal bilang begitu. Utbah dengar itu panas dia. Dia akhirnya bilang ke Hakim bin Hizam, dia bilang, hei, sesungguhnya di antara kita semua itu yang paling penakut itu Abu Jahal itu. Kita buktikan saja waktu perang nanti pantat siapa yang paling penakut. Gara-gara ini Utbah itu akhirnya tidak pulang ke Mekah. Dia akhirnya tetap ikut perang Badar. Kemudian ketika perang Badar dimulai, dialah orang pertama yang maju. Kemudian dia mati di tangan Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an.
Sosok dari Utbah bin Rabi'ah ini juga tergambarkan dari perkataan Huzaifah bin Utbah, anaknya, seusai Perang Badar. Jadi ketika Perang Badar selesai, mayat-mayat dari pasukan Quraisy ini diangkat kemudian dimasukkan ke dalam sumur kering. Nah ketika jenazahnya Utbah bin Rabi'ah diangkat kemudian dimasukkan ke sumur kering, Rasulullah SAW melihat wajah Huzaifah bin Utbah itu sendu, sedih begitu. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Huzaifah, "Wahai Huzaifah, apakah ada sesuatu yang menghantui dirimu dengan keadaan ayahmu ini?" gitu. Kemudian Huzaifah bin Utbah menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak ragu lagi dengan keadaan ayah saya dan kematiannya begitu. Cuman bagaimanapun saya itu masih mengakui ketajaman pikirannya, kelembutannya dan keutamaannya. Sebenarnya saya itu berharap dia itu bisa masuk Islam. Tapi setelah melihat dia mati dalam kekufuran, padahal sebelumnya saya berharap dia masuk Islam, disitulah saya merasa sedih gitu." Kemudian Rasulullah SAW berdoa untuk kebaikan Huzaifah bin Utbah. Sebenarnya kisah dari Utbah bin Rabi'ah ini masih ada lagi, tapi tidak enak kalau kita ceritakan dia sendiri karena dia mengalami peristiwa-peristiwa ini dengan saudaranya yaitu Syaibah bin Rabi'ah. Nah nanti akan kita ceritakan besok sekaligus menjadi tokoh ketujuh kita yaitu Syaibah bin Rabi'ah. Selamat berbuka puasa, sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.